Inilah hal yang wajib kamu tahu sebelum daftar P3K Kementerian Agama. Jumlah formasinya adalah 49.549 formasi. Di antaranya adalah yang pertama guru, yaitu baik guru mata pelajaran agama ataupun mata pelajaran umum bisa melamar. Yang kedua adalah analisis kebijakan, yang ketiga untuk asesor, yang keempat untuk dosen honorer, yang kelima penyuluh agama, baik itu agama Islam, Kristen ataupun agama Buddha, lowongannya ada. Yang keenam adalah untuk pustakawan, yang ketujuh untuk pranata komputer, yang delapan untuk penghulu dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi ini adalah formasi memang dibuka secara besar-besaran, tidak hanya untuk guru dan penghulu saja. Lalu siapa saja yang bisa melamar P3K Kementerian Agama ini? Berikut adalah informasinya. Ada 3 kriteria yang bisa melamar P3K Kemenag. Yang pertama adalah pelamar ex tenaga honorer kategori 2, yaitu mereka pelamar yang terdaftar di BKN ya. Jadi wajib terdaftar di database BKN yang dibuktikan dengan memiliki kartu peserta ujian tahun 2021. Syarat selanjutnya adalah masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 ini. Kalau misalnya sudah tidak aktif, berarti sudah tidak termasuk kategori yang pertama. Lanjut kriteria yang kedua, yaitu yang bisa melamar adalah pelamar non-ASN Kementerian Agama. Siapa mereka? Mereka adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif ya. Jadi yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di lingkungan Kementerian Agama, baik itu sebagai guru, dosen dan lain sebagainya. Dan juga keaktifannya itu sesuai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 ini. Jadi misalnya kakak-kakaknya masih aktif di Simpatika dan juga di database minimal sampai dengan akhir tahun ini. Serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional. Misalnya kakaknya sebagai honorer guru, nah maka bisa melamar jabatan sebagai guru. Jadi yang dihitung adalah masa kerja yang sesuai dengan ijazah dan juga jabatan fungsional. Karena apa? Karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut kategori yang ketiga, yaitu pelamar lainnya atau pelamar umum, yaitu pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 ataupun angka 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan. Maksudnya bagaimana? Misalnya Anda adalah sebagai seorang guru ya, belum terdaftar di Simpatika tetapi telah mengajar minimal 2 tahun ataupun mengabdi, maka bisa untuk melamar. Begitupun dengan jabatan fungsional lainnya. Jadi wajib memiliki pengalaman minimal 2 tahun kerja, baik itu sebagai jabatan guru ataupun jabatan lainnya. Kenapa? Karena jabatan fungsional yang dilamar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana untuk fresh graduate yang belum memiliki pengalaman bekerja, maka tidak bisa mengikuti seleksi P3K Kementerian Agama, atau mungkin bisa mengikuti tes CPNS jika ada. Selanjutnya adalah tahapan seleksi P3K Kemenag yang wajib kamu ketahui. Ada 2 tahapan seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi hanya boleh dan bisa diikuti oleh peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Lalu bagaimana cara lolos seleksi administrasi? Nanti saya akan berikan tipsnya. Proses seleksi administrasi akan berlangsung mulai tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 11 Januari 2023. Hasilnya ya, hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2023. Lalu peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi
berhak mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi CAT-BKN dengan bobot nilai 60% dan tes modernisasi beragama berbasis CAT juga ya, berbasis CAT Kementerian Agama dengan bobot nilai 40%. Tentunya rekan-rekan harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk lolos seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Apabila ada hal yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan saya doakan semoga kalian lulus.